Dunia pendidikan kacau, sudahlah juga masalah industri begitu. Pembangunan infrastruktur yang besar-besar itu, undang-undang turunannya, apa itu harus ditegakkan? Habis kesehatan masyarakat, habis SDA, habis semua. Jadi penumpang kita di negeri kita. Tapi kalau sudah topnya sudah dikunci, repot tuh, Prof. Ya, topnya dikunci. Ya kuncinya diambil dari yang top ini. Nanti gitu. Nah, ini kan koalisi perubahan. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah, Habib. Masya Allah. Ngopi pagi dengan Prof Abbas Toha. Mungkin sebelum kita bincang-bincang, kita hirup dua hirup kopi. Iyalah. Biar menambah energi. Iya, kita biasa kopi pagi, kopi morning, kopi sore. Nah, kopi ini pula lah salah satu penyebab datangnya penjajah ke Indonesia. Nah, dan akibatnya macam-macam, Bib, dalam penjajahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kopi ini bagi yang buat kesehatan ya, yang tidak bermasalah dengan jantung bagus. Bagus. Tapi pahit ya. Ya. Jangan pakai gula. Insya Allah membuat denyut jantung lebih baik, bagus, lebih teratur. Ya, dan juga bikin badan hangat. Ya, ini jadi pengalaman saya dulu. Allah itu Maha Pengasih ya. Untuk umatnya itu disiapkan segala macam yang tumbuh di bumi ini menjadi kebutuhan sesuai dengan saatnya. Kopi setiap zaman ada, tidak pakai musim, ya kan? Tapi kalau buah-buahan lain ada musim. Gitu kan, Prof? Ya, betul. Nah, kembali lagi ke bisik-bisik kita ini ya, tentang perubahan, ya. Ya, bisik-bisik kita tentu tidak habis-habisnya sampai kiamat. Bahwa perubahan itu selalu terjadi. Ya, jadi supaya yang kita janjikan kemarin untuk perubahan ini kita coba mewacanakan ya semacam pemikiran-pemikiran apa saja baik ke depan, tentunya dengan pakarnya ya. Prof Abbas Toha ini menguasai banyak bidang ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang energi ya. Iya. Nah, hari ini kita sudah meningkat sedikit, tapi ini belum belum detail ya, masih kulitnya nih. Secara garis besar. Ya, nanti kita akan rumuskan secara lebih detail lagi, tentunya tidak di podcast ini. Ya. Karena butuh penjabaran yang sangat lengkap ya. Ya, baik. Jadi kalau pendidikan dikaitkan dengan perubahan itu jelas adanya. Karena Rocky Gerung pun itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya tentang masalah baca, fikir, Iqra katanya. Itu dunia Islam. Betul. Itu 1300 tahun yang lalu. Nah, patut juga diketahui, Bib, dalam Islam itu ilmu itu adalah panglima dalam kehidupan. The way of life should be punya ilmu. Makanya disebut ilmu ulama, alim ulama. Dan juga patut diketahui dalam dunia pendidikan, universitas tertua di dunia itu adalah di Timur Tengah. Kesanalah orang-orang berada pada zaman kegelapan menuju pencerahan. Nah, ini cerita. Tapi kita tidak jauh ke belakang lah. Kita cerita bagaimana peran perubahan itu dari waktu-waktu, dari zaman kolonial sampai ke sini. Kalau sebelum kolonial itu jelas, dari Jazirah Arab datang ke Indonesia, anak keturunan daripada Adam yang dari Jazirah Arab itu mereka bisa Said, bisa Habaib dan sebagainya.
dan umumnya tidak membawa keluarga. Ya. Dan itulah yang memberikan dan penerahan mengenai agama. Tapi dalam agama ini, ilmu agama ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan ilmu umum. Karena ahli fisika, ahli kedokteran, Ibnu Sina, Aitam, semua itu adalah dari kalangan dunia Islam. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem pendidikan kita ini berawal dari, kalau dunia pendidikan ke Timur Tengah, yang terkenal itu adalah itu ya semacam guru besarnya lah ya, itu Al-Minangkabawi, yang melahirkan 2 murid, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan mendirikan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah berperan melakukan pendidikan di daerah-daerah tertentu yang umumnya daerah-daerah yang sudah berkembang. Sedang pedalaman dan pelosok itu umumnya ditangani oleh Nahdlatul Ulama dengan membangun pesantren dan sebagainya. Dan patut diketahui harusnya Muhammadiyah dengan sekian puluh ribu sekolah dan perguruan tingginya itu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pendidikan. Dan output daripada kedua pendidikan itulah menjadi tokoh-tokoh di dalam membangun bangsa ini. Nah, kalau kita mundur lagi di dalam era-era kolonial, kalau kolonial zaman Belanda itu pendidikan adalah dilakukan untuk kepentingan penjajah. Kemudian pada era itu perempuan hanya dibatasi pada tingkat sekolah SD saja atau SR tempo dulu. Akses pendidikan hanya bagi bangsawan, kiai, dan orang kaya. Nah, kemudian lahirlah yang namanya Cokro Aminoto yang membangun dunia pendidikan dan serikat dagang sekaligus berbicara tentang Nusantara. Kemudian ada Budi Utomo, Sudiro Husodo. Tapi dia berbicara hanya tentang Jawa dan Madura. Itu bedanya. Tapi namun pemerintah menetapkan, ya enggak, itu adalah Budi Utomo. Nah, ini saya juga akan mempertanyakan ini nanti ya, untuk sejarah pendidikan ya. Ya karena pada itu mereka-mereka yang ada di pemerintah dan sebagainya, umumnya kaum-kaum yang dekat dengan sekuler dan liberal. Nah, kemudian dalam perjalanan lagi, pendidikan itu adalah kalau pada 1300 tahun yang lalu, dari zaman jahiliyah hijrah menjadi zaman peradaban. Itulah yang namakan peradaban Islam dengan piagamnya piagam Madinah. Di mana di situ di ajaran pluralisme dalam pengertian boleh berbeda agama, boleh berbeda etnis, boleh berbeda ras, tapi saling menghormati. Nah, dalam Islam itu dikenal lakum dinukum waliyadin. Begitu dulu, Bir. Jadi baik, tetapi karena Islam yang memegang tampuk pemerintahan pada waktu itu, maka tentu secara sistemnya, konstitusinya adalah berdasarkan syariat Islam. Nah, kemudian dalam perjalanannya sampailah bangunnya dinasti-dinasti dalam dunia Islam. Tapi itu juga Aristotelesnya, Plutonya dan sebagainya juga berkembang. Di Yunani juga berkembang. Ya. Nah, dalam perkembangan itu kemudian di kita itu tahun 45 ke belakang, sekitar 350 tahun dijajah Belanda, Prancis, Inggris, Portugis, Spanyol masuk Indonesia, terakhir adalah Jepang. Nah, pada zaman Jepang itu kita sudah banyak tokoh-tokoh intelektual itu. Kalau dari Sumatera, mereka dari madrasah, kemudian ke sekolah-sekolah Belanda atau sekolah rakyat. Melahirkanlah apa yang namanya Agus Salim, Muhammad Natsir, Hamka, Syahrir, Yamin, yang notabene adalah hampir 70% kemerdekaan ini adalah mereka yang menggeluti. Ini sejarah mencatat, Bim. Tapi orang Minang tidak demikian. Mereka tetap menghargai apapun, siapa yang tampil baik, dialah yang menjadi pemimpin. Tapi tampil yang baik gimana? Yaitu sebagai outcome dari suatu proses pendidikan yang mempunyai kompetensi, terutama adalah
semi knowledge, skill, attitude dikunci oleh yang namanya akhlak. Nah, maka mereka ini semua ya kecuali Syahrir dan Yamin itu mereka dimasyumi. Nah, dimasyumi mereka mempunyai kadar qalbu, akidah mereka, sehingga mereka tidak terlibat cawe-cawe di dalam dunia hidup dunia yang tidak ada. Zaman waktu itu belum kenal cawe-cawe. Sudah ada juga, Pip. Cawe-cawe. Cawe-cawe itu kaum Tionghoa pada situ udah cawe-cawe dia karena dihargai suara bahasanya bukan cawe-cawe. Bahasanya belum cawe-cawe. Oh iya, bahasanya betul-betul. Nah, jadi itu cawe-cawe itu baru abad ini nih. Ya. Nah, kemudian setelah ditata pendidikan tahun 45, ada sekolah rakyat, sekolah ini. Nah, kita lihat dari era-era. Era Bung Karno, SR. Sekolah rakyat, sekolah rakyat. Terus, kemudian setelah ada agresi Belanda, karena merasa mendapat angin dari PBB, ya, jadi kalau kalah penjajah, maka akan kembali pada penjajah sebelumnya. Jadi karena Jepang kalah Hiroshima, maka kembali ke Belanda. Ini di Wina direstui. Tetapi ya enggak. Dua imam besar jihad di Jawa itu adalah kakeknya Gus Dur, ya, didukung oleh Muhammadiyah dan seluruh Seragodin Nahdien dan juga para pamong, para prajurit, ya. Kemudian kalau di Sumatera kita mengenal Syekh Abbas Abdullah, imam jihad Sumatera Tengah, tempatnya PDRI di sana. Nah, ya. Nah, apa itu PDRI? Permintaan darurat. Setelah Jogja jatuh, dibikinlah telegram yang nggak sampai pada Pak Safruddin. Pak Safruddin deklarkan permintaan darurat supaya dunia tetap tahu bahwa Indonesia itu masih eksis. Nah, itu sejarahnya. Nah, kemudian pada era Bung Karno pendidikan mulai tumbuh. Tapi ingat, siapa tokoh pendidikan itu? Yang bikin-bikin sekolah awalnya itu ada Tan Malaka. Di Medan, di Gresik, di Banten, menggerakkan buruh dan sebagainya. Setelah itu siapa? Lanjutnya adalah kalau perempuan itu Sofia Abbas, kebetulan ibu saya. Kemudian Rahmah El Yunusya. Ibunya Prof? Ibu saya Sofia. Itu lebih awal daripada Rahmah El Yunusya. Itu membangun yang namanya sekolah putri, ya, yang besar sekali itu di Padang Panjang. Nah, kemudian kakek saya sendiri membangun pesantren yang berawal dari Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib ini adalah kumpulan dari madrasah-madrasah yang dibangun oleh alumni-alumni Timur Tengah dan alumni lokal. Nah, itu sebelum apa yang dikatakan aliran Wahabi itu masuk. Cuma Wahabi ini juga orang ngerti nggak ngerti, asal Wahabi jelek aja. Ini terima. Padahal Wahabi itu ada dua, tapi itu tidak usah kita bahas ini. Tapi pendidikan berjalan, di Aceh berjalan, di Jawa berjalan, dan jangan lupa di Jawa Barat ini ada juga putri yang namanya Dewi Sartika, berbuat lebih banyak dia dalam implementasinya, beda dengan Raden Ajeng Kartini. Dan satu hal lagi yang hebat, ya, Raden Ajeng Kartini itu dikategorikan orang yang non kurang agama, padahal dia berguru mengenai agama Islam, baru digali sejarahnya belakangan. Oke. Jadi pada era Soekarno pendidikan berjalan biasa-biasa saja. Era Soeharto mulai pendidikan apa yang paling menonjol di eranya Soekarno? Era Soekarno itu kalau dalam dunia pendidikan itu adalah pergerakan Sumpah Pemuda, ya, penekanan kaderisasi pejuang, ya, tetapi sayangnya tersisipi oleh Nasakom itu tadi. Nah, ini yang bikin tidak baik. Akhir-akhir ya. Akhir-akhirnya tidak baik. Dengan demokrasi terpimpin, dengan Nasakomnya, maka hilanglah cemerlang dan sirna daripada Soekarno di beberapa provinsi di Indonesia ini. Kecuali yang sengit sekali adalah Jawa Tengah dan sedikit Jawa Timur. Karena Soekarnois di sana yang sekarang mempunyai anak turunan Puan yang dikucilkan dari PDIP. Saya katakan dikucilkan. Harusnya dialah terah yang harus bangun. Enggak lah, bagaimana dikucilkan? Ketua DPR kok tidak dijadikan dia? Bahwa kan kandidat wapres sudah taruh waktunya belum. Oh begitu. Jadi saatnya nanti ya. Iya, ini kan masih lama. Kan semua masih nunggu last minute. Oke, balik kita ke laptop ya. Lupa Prof nih last minute. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini kan kalau pendapat saya ya,
ini testing the water. Karena calon ini sudah digadang-gadang oleh pihak sebelah, yang pihak sebelah nih yang punya dinasti merasa terganggu, jangan ganggu ini, diambil alih kan gitu, diambil, disimpan untuk di PHP gitu. Iya, diambil. Oke, sekarang tanggal 21 masih ingat, Bro? Masih ada. Ya, oke. Tadi 1 April. Gitu. Nah, kemudian itu pada era Soekarno ya. Nah, pada era itu ada satu hal juga yang baik, katakan baik. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah tahun ketiga keempat itu disuruh pulang ke daerah menjadi guru SMA. Jadi guru kita bukan S1, S2, S3 dulu. Masih zaman Soekarno kan? Ya. Nah, pada era itu. Tapi setelah itu mereka kuliah. Jadi mereka orang-orang yang tangguh. Kemudian banyak menjadi pereri permesta karena mereka sudah ngerti bagaimana konstitusi ini dan bagaimana apa yang diungkap oleh Undang-Undang Dasar 45 asli, khususnya pembukaan. Nah, mengenai pendidikan, ini akan saya remind ya, di dalam pembukaan Dasar 45 itu titik-titik ya kalimatnya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, lihat nyatanya pada waktu itu ini dijalankan. Zaman Soekarno dijalankan juga. Zaman Soeharto lebih dijalankan. Skopnya sudah luas ya. Oh, luas. Perdamaian dunia ini, ya. Ya kan bukan bicara dunia. Iya, nah, bukan. Itulah makanya ya enggak, Koalisi Perubahan itu menempatkan Anies karena Anies itu berbicara tentang masalah korupsi, keadilan dan hukum serta keberadaan Indonesia di dalam dunia internasional. Oke. Jadi berarti kalau kita boleh memberikan semacam penilaian ya, Anies juga terinspirasi dengan jelas karena apa? Paling tidak secara genetika dia anak keturunan Masyumi ini. Dan ini penulis ini banyaknya adalah dari sekitar Islam, kemudian dari keluarga besar Masyumi bersama tokoh-tokoh nasionalis religius, kecuali ya zaman itu ada Wilopo, ada Maramis juga. Makanya Masyumi dukung Anies. Oh ya betul. Nah, jadi itu kok. All out lagi. All out. Sekarang tahu, Bib. Apa yang dilakukan? Masyumi konsentrasi dalam masalah kecurangan dan membenahi Jawa Tengah. Jadi seluruh DPD, Kota Madia dan Kota bergerak untuk meyakinkan masyarakat mana yang benar, yang salah, yang kurang. Kalau yang salahnya banyak benar Jawa Tengah 2 periode zaman Ganjar Pranowo ini dalam dunia pendidikan untuk perubahan. Jadi kita bicara konteks perubahan adalah pendidikan, kontribusinya di dalam perubahan. Nah, kemudian pada era Habibie, wah itu loncatan luar biasa. Kuantitas dan kualitas memang pas-pasan lah. Waktu Habibie, sebelum Habibie kita ke Pak Harto dulu, Prof. Kok dilewatin sih? Apa Gus Dur dengan dengan Megawati? Setelah Soekarno kan Pak Harto. Kalau Pak Harto kan sudah kita bahas. Belum. Era Pak Harto sekolah tuh banyak tumbuh berkembang. Nah, itu begitu bahas. Masjid juga seragam semua dikembangkan. Banyak itu. Ya enggak? Banyak sekali. Cuma dikait-kaitkan dengan pertemuan dia dengan Latif, dikaitkan nih Soeharto ini PKI juga katanya. Nah, counter daripada itu, Bu Dewi, nyonya yang dari Jepang, itu mendapat kalimat keceplosan bahwa nanti akan ada apa-apa. Gitu. Ternyata apa-apa itu adalah pemberontakan PKI tahun 65. Nah, itu. Jadi mana yang benar? Tapi sejarah menunjukkan langkah-langkah konkret Soeharto itu adalah meniadakan ajaran komunis dan gerakan komunis. Itu yang dilakukan oleh Soeharto dengan dukungan mertuanya SBY yang sekarang anaknya AHY. Semoga tertanam dalam diri mereka ini. Oke, kita lanjut. Kembali ke Pak Harto, Prof. Pak Harto masih belum lengkap tuh. Jadi kalau sudut pandang Prof sebagai mantan rektor ya, wakil rektor ya, terus dosen 50 tahun ya, di eranya Pak Harto itu apa yang kira-kira yang paling menonjol di bidang pendidikan?
Ya, yang menonjol dalam dunia pendidikan itu begini. Kampus itu diberikan awal-awalnya itu diberikan nuansa bertumbuh berkembang. Jadi namanya mimbar akademi itu bersuara bebas, berpendapat bebas, awal-awalnya sampai terakhir. Begitu Ali Murtopo dan LBP, gurunya LBP, Beni Murdani ada, barulah mulai dikebiri. Yang korbannya antara lain Ridha Ramli. Oh, gitu. Tapi awal-awal tidak. Bagus. Kebebasan mimbar akademik di kampus itu ada pada awal-awalnya. Beliau kan memerintah berapa tahun itu? 32 tahun. 32 tahun. Ya, mungkin 10 tahun pertama ya masih itu. Ya, 15 tahun pertama 15 tahun ya. Nah, kemudian mengingat kondisi seperti itu, demi untuk kesejajaran, demi untuk mengembangkan, maka era Megawati, Gus Dur, enggak kita bahas lah ya. Janganlah, biar adil dibahas semua. Oke, kita bahas yang ada cuma jual aset. Iya, sekarang satu masalah Pak Harto tadi diantaranya kan banyak masjid yang tumbuh. Iya, tapi dalam kaitan pendidikan, mimbar akademik itu tadi. Masjid sebagai tempat belajar itu berkembang. Ya. Di situ kan ada kemudian di masjid juga sudah mulai dibahas Ghazul Fikri. Paham, Bib, Ghazul Fikri. Perang pemikiran. Perang pemikiran ini dikembangkan oleh Yahudi dan Yesuit, sekte Kristen. Yang ke sini dibawa oleh yang namanya Kasebel ini. Ya, yang melahirkan si SIS. Peter Beck itu yang mulai ada perubahan-perubahan banyak di Pak Harto ya. Itu. Lanjut lagi, baru kita geser sedikit Habibie. Ke Habibie. Habibie ini kan cuma 1 tahun lebih, 2 tahun. Tapi begini, sebelum waktu dia menjadi menteri, dia membuat suatu lonjakan luar biasa, jumping, loncat ke depan jauh. Dia persiapkan tenaga-tenaga intelektual akademisi. Dia kirim ke luar negeri. Dia wakil ya? Iya. Dia kirim keluar. Presiden ya? Di BPPT-nya. Nah, karena kemudian setelah dia berkuasa, itu terhambat mereka pulang, nggak ada tempat. Padahal disitulah dikembangkan pendidikan yang namanya link and match. Ini Wardiman Madura ini. Saya dekat sama beliau, Pak Wardiman ya. Nah, ini maaf kadang-kadang sebagai sedikit jurnalis dan pembicara politik sebut nama aja ini. Untung umur saya hampir 80. Oke. Jadi Pak Wardiman membangun pendidikan yang namanya link and match. Dan ini mirip dengan pendidikan di Eropa yang saya cermati. Saya pernah tinggal 2 kali di Inggris. Tahun 77 dan tahun 82. Lama. Nah, kembali ke Habibie. Itu mungkin Prof punya nggak catatan? Berapa banyak sih alumni kita yang ada di Jerman tuh di eranya Habibie? Ya pokoknya ratusan ya? Ratusan itu. Dan dipakai di NASA, dipakai di mana. Sampai sekarang saya dengar masih banyak di luar ya, belum mau pulang ya. Ya. Dan saya kan sempat mendampingi Pak Habibie. Saya mendampingi di road saya, menemani Pak Habibie waktu ke Toulouse ya, pusat itu pesawat ya, ke Prancis tahun berapa lupa saya itu. Nah, jadi pada era dia ada loncakan ya. Tidak hanya loncatan di situ, di dunia pendidikan menyiapkan SDM yang baik, kemudian membangun infrastruktur dan membangun industri strategis. Inilah yang saya harapkan bila koalisi perubahan ini ya memperoleh ya kekuasaan atau diberi kesempatan ya mendapat kesempatan memimpin negara ini, saya bilang manfaatkanlah apa yang dirintis oleh Habibie, yaitu link and match, kemudian industri strategis, kemudian juga ya memerankan putra-putra terbaik itu. Tapi kalau ngomong Habibie, Prof, sampai detik ini masih bermanfaat kok. Contoh produksi pesawat kan masih jalan. Iya, saya dengar itu yang 80 malah dicoret. Ya, tapi masih ada lah ya. Tapi tetap siap karena masih. Ilham Habibie, anak-anaknya juga. Dan tidak hanya itu. Ada lain-lain. Kalau tidak salah, ya
kolega atau kader beliau itu Zuhal ya, ya terkenal dengan Zoplennya ya, itu guru besar di Rut PLN. Itu putra-putranya juga terjun kembali dalam lagi ke dunia pendidikan, industri. Prof. Setelah Habibie kan muncul Gus Dur ya, itu ya. Kalau di eranya Pak Harto itu bahasa Cina kan dilarang, ya kan, bahasa Cina dilarang. Terus apa namanya, banyak lah ya kegiatan-kegiatan itu yang itu kan dilarang. Tapi begitu di era Gus Dur itu dibebaskan semua. Ya. Gimana, Prof? Jadi begini, Gus Dur tuh melihat jauh ke depan dinamika percaturan politik. Beliau ini orang cerdas. Dia pergerakan di Irak pun entah kuliah tanda, tapi dia terkenal di kalangan mahasiswa. Pemikiran kuat, dia cerdas. Walaupun begini nunduk-nunduk, apa yang dibicarakan orang itu dia ngikuti. Hanya saja dia tidak mempersiapkan counternya dan tindakan preventif apabila ini. Jadi maksudnya ini nanti dibuka, kemudian ya karena Gus Dur melihat di Cina itu juga basis-basis Islam itu ada yang sedang yang terbelenggu di sana, gitu loh. Nah, jadi itu pemikirannya. Nah, jadi enggak salah-salah amat. Cuma sekarang peluang itu diambil kesempatan sebab ya budaya China yang saya baca mulai dari Son Gokong, Xi Jinping, ya To Liong To sampai kepada ya dinasti Ming, dinasti Qing ya. Kemudian kita tahu ya suku Hui ya, itu yang sekarang yang tertindas, yang dunia Islamnya luar biasa di situ. Nah, kemudian kecerdasan mereka sambil ada pepatah, carilah ilmu ke negeri Cina. Oke, itulah ya. Nah, jadi di sini pun Cina pun banyak yang berbuat. Bintang 7 itu Cina. Islamic Center Tangerang itu juga sponsornya China. Ya sekarang Hamka itu jalan tol itu China. Jadi yang bangun tol itu bukan pemerintah yang banyak, swasta. Ini diklaim aja pemerintah. Izinnya pemerintah. Apa? Nggak dikasih izin nggak bisa. Oh ya izin doang. Izin kan stempel. Makanya perlu kekuasaan untuk bisa tanda tangan gitu loh. Seperti Anies tanda tangan hilang tuh pelacuran intelektualnya. Oh gitu ya. Masya Allah. Kembali ke pendidikan, Prof. Oke, baik. Nah lanjut dari era sampai kepada era Habibie sudah. Lanjut lagi ke era selanjutnya. Nah, era selanjutnya ya ada SBY, ada Bu Mega. Nah, di SBY sampai 3 tahun Bu Megawati dulu. Ya, Bu Mega 3 tahun tuh jual menjual aja. Ingat saya itu pendidikan enggak. So dia dipertanyakan itu, adiknya dipertanyakan, sekolahnya apa, dia juga dipertanyakan gitu. Oh gitu. Nah, padahal teman sekolah dia, saya ingat salah satunya mantan jenderal yang sama-sama. Jadi tidak ada yang menonjol di bidang pendidikan ya? Di bidang pendidikan tidak ada yang menonjol. Dulu Guntur sempat berbisnis, ada ya. Kemudian hilang itu bisnis. Oke, berarti kita lanjut ke era SBY. Nah kalau era SBY satu, kebebasan mimbar berjalan. Hujat menghujat berjalan. Kemudian SBY dibawa juga banteng sapi juga jalan. Nggak ngomel tuh SBY. Ya. Jadi kebebasan pers yang begitu luar biasa ya. Luar biasa. Sampai betul-betul terasa sekali ya. Demokrasi itu berjalan. Dan beliau juga anak sekolahan, dia ambil doktoran di IPB. Nah, salah satu pembimbingnya kan yang sekarang Menteri Kehutanan itu. Dirjen dulu, enggak tahu tuh yang Nurbaya siapa itu. Saya punya itu. Disertasi Pak SBY itu saya baca. Bagus. Singkat, ya karena memang apalagi Prof, selain kebebasan pers, kebebasan mimbar, ada dalam bidang ekonomi, utang IMF diselesaikan. Tadinya diam-diam mau mencoba kembali ketahanan pangan, tapi sulit karena gambut itu sudah gagal oleh Hendro Priyono. Kalau catatan saya, SBY yang paling menonjol tuh sebelum beliau jadi presiden itu di era reformasi, Prof. Di era reformasi itu dia begitu mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa tentang dui fungsi. Gitu. Dui fungsi itu gagasan beliau tuh dihapuskan di DPR itu. Sehingga tentara itu tidak lagi berpolitik.
gitu. Itu yang saya tahu ya. Dwi fungsi ABRI. Iya, betul, fungsi ABRI betul. itu. Jadi tentara itu berpolitik. Iya, maksudnya dukung saya nggak ada, kan dihapuskan. Waktu itu kan masih ada fraksi TNI, fraksi Polri, kan masih ada di. Nah, begitu reformasi, fungsi itu dihapuskan, dan itu yang punya peran banyak itu saya dengar-dengar ada informasi, mudah-mudahan sih nggak salah ya. Nggak, saya dengar juga dari Pak almarhum Menteri Mendagri, ya Kasospol dulu, ya. Sarwan Hamid juga bicara. Itu di Abbas, SBY itu pinter. Dan ternyata betul, sebab SBY ini dulu danton dari abang kandung saya, Aditya Warman Taha. Jadi komandan kompinya Aditya Warman, dantonnya SBY. Gitu. Dia juga menyatakan seorang pemikir, seorang cuma kadang-kadang karena seorang pemikir itu biasanya tentu melalui proses, kehati-hatinya tinggi sehingga dikatakan peragu. Nah, padahal tidak juga. Kacamata lawan peragu, kan biasa gitu kan? Biasa. Kacamata lawan selalu dibilang peragu, padahal hati-hati kan? Memang di negeri ini Prof, ada yang suka yang lucu-lucu. Kalau hati-hati, terus forfeit ya, itu dibilang wah macam-macam lah ya. Nah, tapi ada yang seradak seruduk, dipuji-puji gitu ya. Seruduk sana, seruduk sini, salah gitu. Udah salah gitu nggak ngaku lagi. Nah, kalau salah ngaku kan enak. Tapi hebatnya SBY melahirkan seorang anak yang AHY. Tapi saya lihat ini darahnya Sarwedi mengalir gitu ya. Lebih tegas ya. Gap. Dan sekarang jalan bersama Anies. Ya kita doakanlah. Ya enggak, apapun di dalam perubahan ini ya orang kan Jokowi aja nanya sama Surya Paloh. Prof, ada pengalaman empiris, Prof. Ya, ini sedikit mundur ke belakang ya, era Soekarno tadi. Ini mungkin juga terkait dengan pendidikan ya. Jadi saya punya mertua itu dulu pernah ada pekerjaan ya. Waktu itu dia di Westinghouse AC ya. Jadi di waktu itu dia merapikan AC di istana, terus memberikan semacam garansi kepada Soekarno gitu. Nanti ini sudah selesai semua. Apabila nanti ada kekurangan apa-apa, kita akan siap bla 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 bla. Nah itu Pak Soekarno marah dia, tegas dia. Westinghouse AC-nya, mereknya. Oh itu jadi terkenal. Itu merupakan vendornya PLN. Ya, jadi begitu mertua saya itu ditegur langsung, dia nggak mau. Dia maunya perfect gitu loh. Jadi sudah selesai gitu loh. Jangan pakai nanti kalau ada kekurangan apa-apa kita masih bla bla bla. Nah, dia nggak suka. Nah, di situ ketegasan seorang Soekarno. Ini pengalaman empiris yang Soekarno. Iya, jadi waktu itu kebetulan yaitu mertua itu dapat kerjaan yang saya bilang tadi kan. Nah, memberikan semacam garansi, Bapak nanti kekurangan apa-apa kita siap ini. Nah, dia nggak mau. Dia maunya jadi perfect clear gitu aja, nggak pakai. Nah, situ juga menunjukkan seorang kepemimpinan ya, ketegasan ya, baik dalam politik maupun dalam kebijakan-kebijakan ya. Itu kan AC di istana apa itu kan yang namanya kontraktor itu kan itu kan selalu memberikan semacam jaminan. Dia maunya yang betul-betul sip gitu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan sebelum kita masuk ke pendidikan kekinian, saya akan review sedikit. Jadi dalam perjalanannya akhirnya tahun 2003 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Nah di dalamnya itu sudah tercover 9 atau 5 variabel inti dalam dunia pendidikan. Berarti itu masih di era Megawati ya 2003 ya? Iya, tapi pemikiran sebelumnya, draftnya sebelumnya sudah ada. Nah apa itu? Jadi pertama adalah tujuan pendidikan harus jelas. Infrastruktur harus ada. Guru atau pendidik harus cukup. Murid harus diberi kesempatan yang luas. Kemudian materialnya harus. Tetapi kemudian aspek material ini sekarang ini ya itu banyak yang dihilangkan materinya. Infrastruktur sekolah kurang. Ya. Padahal ini ya
pendidikannya sudah menjadi 20%. Saya lupa ini apa eranya Pak Anggarannya, SBY ya 20% dari APBN. Kemudian tenaga pendidik, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikannya harusnya mengacu kepada pembukaan dasar 45 itu yang cerdas. Apa yang dikatakan cerdas? Cerdas ini luas artinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Cerdas itu adalah knowledge, skill, attitude. Berarti kalau kita nggak usah repot-repot ya, perubahan kembali ke dasar undang-undang dasar udah cukup ya? Ya cukup. Lebih cukup ya? Lebih dari cukup. Itu saja dielaborate di dalam apakah istilahnya pilar-pilarkah apakah itu sudah. Jadi nggak usah ini apa ya, kalau nama boleh lah sekarang supaya beda dengan yang lain. Gitu. Namanya sekarang pendidikan merdeka. Gitu. Merdeka banget. Jadi saking merdekanya enak-enak aja nyusun kurikulum silabinya. Prasa agama dihilangkan, prasa sejarah dikerdilkan. Ini kerjaannya Makarim ini. Ya. Kalau ngurus Gojek boleh dia urus seperti itu, tapi ngurus pendidikan. Nabi Makarim. Apa namanya? Tahu lah, Makarim bersaudara ini. Dia bersaudara enggak, sendirian, menteri kan? Sekarang menteri kan? Iya, menteri, tapi kan dia keluarga Makarim sukses itu. Oh gitu ya. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi untuk pendidikan ya dengan sistem internasional sudah ada lagi undang-undang, ada lagi segala macam, ini harus dikembalikan. Jadi artinya apa? Perlu revitalisasi sistem pendidikan nasional agar tidak keluar dari arah yang diberikan oleh Pancasila. Jadi kalau gitu Prof, ini bisa dikatakan pelanggaran konstitusi ya? Ya artinya menyimpang yang perlu diluruskan. Ya kalau kan konstitusi kan jelas tuh. Ya, kalau dikatakan konstitusi, kalau bisa dia dikatakan masalah perdata pidana, kalau letterless ada dikatakan. Jadi misalnya pendidikan itu agama ini sekarang dihilangkan toh? Kena. Kenapa kok dihilangkan? Iya, kan itu kan. Oh sekarang dirubah menjadi budaya. Sama juga dengan Bu Mega bilang apa itu Pancasila, dijadikan Trisila, kemudian dijadikan Ekasila, terus gotong royong. Nah ini apa mau ganti Pancasila? Ya janganlah. Pancasila dibangun, dipilih oleh kaum intelektual, profesional, agamais, segala macam. Pahlawan lagi mereka dan diakui dunia. Apa? Salah satunya Agus Salim. Dia merokok enak saja begini. Ditegur sama yang lain. Dijawab, karena rokok inilah Anda datang sekian ratus tahun ke Indonesia. Menguasai sekian bahasa. Intelektual. Pahamkah yang memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan? Luar biasa. Mampu membuat tafsir selama dalam tahanan. Jadi tahanan membawa nikmat jalan ke surga. Bawa hikmah. Hikmahnya. Bukan nikmat tapi hikmah. Ya tapi mungkin bagi beliau hikmah dan nikmat itu. Jadi karena bisa menyampaikan sesuatu. Ya kalau kembali ke hikmah itu saya juga ada pengalaman empiris, Prof. Bagaimana? Jadi pada saat gempa di Aceh, Presiden SBY baru terpilih ya, 2004 ya. Gitu terjadi gempa di Aceh yang begitu dahsyat, luar biasa. Tsunami itu kan luar biasa kan. Padahal saat itu kan GAM itu kan sedang menjadi-jadi ya, korban nggak berhenti ya. Terus antara anak bangsa itu saling perang ya, antara GAM dan tentara ya, nggak bisa habis. Nah tiba-tiba ya sebetulnya sebelumnya sudah banyak lobby-lobby politik ya, terutama yang dilakukan oleh Yusuf Kala ya, tentang bagaimana menuntaskan masalah GAM ini. Jadi waktu itu sempat Pak Yusuf Kala dijuluki sebagai tokoh perdamaian. Gitu. Dia bisa buat jasa banyak tentang damai di Aceh gitu. Nah pas gempa di Aceh itu ya belum lama jadi presiden, musibah itu datang. Nah saya ketemu SBY pas di istana sholat bareng Jumatan. Mukanya SBY itu kelihatan capek, berat gitu loh. Saya bilang, Pak SBY, capek ya? Terus, Pak SBY, insya Allah tsunami membawa hikmah. Kembali hikmah tadi. Oh begitu. Tsunami membawa hikmah gitu loh. Ya betul, hikmahnya apa? Hikmahnya
GAM kembali ke pangkuan, tidak lagi ribut, tidak ada lagi anak yatim, tidak ada lagi janda di sana, karena semua damai gitu. GAM mempunyai dapat apa namanya daerah Aceh ya, mendapat suatu apa namanya kebebasan, keistimewaan ya, sehingga win-win solution gitu. Sampai sekarang ada partai GAM kan? Ya betul, partai gitu. lokal. Partai lokal. Nah itu, ya itu salah satu solusi ya. Kalau yang saya lihat itu apa namanya, bagaimana SBY memimpin di awal periode itu sudah dapat ujian yang dahsyat, tapi dia bisa lolos dengan apa? Dengan wise ya. Ya, jadi ada hikmah zaman SBY. SBY menyelesaikan hutang IMF, SBY ada mimbar akademik. Nah kemudian masuklah eranya Joko Widodo. Ya, Bib? Ya, itu tadi 2 periode sudah bagus semua ya, hutang sudah habis, kebebasan berpendapat juga tidak ada masalah. Yang kritik mengkritik, kerbau dibawa ditulis SBY, dia juga santun, dia juga nggak sampai ya sama-sama anak bangsa ya. Ada yang menjelek-jelekan dia sempat lapor polisi, setelah itu saya masalahnya tidak ada dendam yang apa berkepanjangan ya. Ya. Nah, oh ya, sekarang kita bicara tentang pendidikan kekinian, Bib. Ini kaitan dengan pendidikan. Bagaimana dia menjabarkan pendidikan itu? Ya kan, pendidikan dipraktekkan gitu, bukan hanya ilmunya, tapi dipraktekkan dengan perbuatan kan gitu, Prof. Iyalah, jadi kalau prakteknya zaman kalau Bu Mega menerbitkan surat apa itu di BLBI ya? Iya, macam ya. Nah sekarang SBY begitu. Nah sekarang kita masuk ke era Pak Jokowi. Ada Jokowi ini juga banyak plus minusnya. Tapi ya alhamdulillah ya, selama 2 periode ini berjalan dengan penuh misteri ya. Macamnya ada semua nih. Bukan misteri lagi, kacau balau, gimana? Ya, tapi pendidikan yang 20% itu dananya kemana? Satu. Jadi kemudian menterinya diganti sekarang Makarim. Sekarang ya, tahu nggak Bib? SD SMP itu totally adalah 80%. Yang keperguruan tinggi hanya 40%. Jadi makanya berhasil terus ini. Dapat PDIP banyak ya pemilihnya, karena belum sempat mendalami betul bagaimana karakter. Tapi kalau untuk era sekarang ini Prof, 2024 ini ya, kalau kita boleh meneropong generasi milenial ya, ini yang sekian persen sendiri ya pemilih akan datang ini, apa namanya, saya yakin akan beda. Ya beda, karena sudah banyak yang cerdas ya. Ya, cuma contoh begini, Bib, kecerdasan itu begini. Tingkat mereka itu baru SMP, SD, yang totally adalah 80 juta. Dan adanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Jadi ini, dan bagian bawah itu, dan yang tidak sempat sekolah pun masih banyak. Di Jawa Tengah tuh infrastrukturnya parah. Jadi ada SMA, panjang ya, panjang SMA itu di tempatnya Ganjar Pranowo itu baru bisa sekolah setelah pasar tutup baru sekolah. Masya Allah. Ini yang terjadi, Bib. Terkini ya. Terkini. Jadi sudahlah dunia pendidikan kacau, sudahlah juga masalah industri begitu. Pembangunan infrastruktur yang besar-besar itu, kereta lambat juga nggak jadi cepat, ya tol cepat jarang terpakai, akhirnya dijual. Izin iya pemerintah, yang bangun swasta. Itu Pak Yusuf Kala itu pebisnis ngerti lah. Oke, sekarang kembali ke pendidikan, Prof. Jadi pendidikan ini itu kita udah bahas semua ya. Udah kita bahas semua. Next ke depan ini nanti kan kita juga banyak masalah perubahan-perubahan, ide-ide pemikiran dari Prof banyak sekali, nanti kita bisa sampaikan semacam proposal ya. Proposal ke depan ini seperti apa perubahan yang kita inginkan ya, semacam menyumbang pemikiran ya, apa aja dari kemarin dari segi energi, kalian kita bahas tentang pendidikan, nanti banyak juga kita tuangkan dengan semacam proposal lengkap ya. Nah kita sedikit kita sorot ini. Pendidikan di eranya
yang 2 periode terakhir ini, apa kira-kira pendidikan yang positif aja Prof, yang menonjol? Kalau ada kita katakan ada, ya kalau nggak ada ya katakan nggak ada apa-apa. Bingung saya, Bib. Yang jelas pada 2 periode ini itu pengentasan perguruan tinggi yang melakukan malpraktek administrasi itu belum tuntas. Belum. Ya. Yang kedua, ya, terkait dengan itu tadi, adanya beredar ijazah-ijazah palsu. Yang ini merupakan gagasan pemikiran dari Anies untuk ditertibkan. Nah, saya bertanya, apakah ini yang menyebabkan dia dicopot ini? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terus ada lagi Prof yang Prof lupa nih. Kalau zaman dulu rektor itu kan dipilih kan dengan ya ini saya mau masuk ke sana. Oh, sudah ini Habib ini luar biasa ilmunya nih. Ilmu saya diambil, honor saya jadi berkurang nanti. Jadi rektor itu dipilih oleh Senat Perguruan Tinggi. Nah, sedangkan pemerintah hanya dapat suara sekian persen, ada aturan mainnya, Dan rektor tuh nggak boleh jadi apa? Komisaris sana, ini yang di UI dikasih, udah jauh betul penyimpangannya. Terus mau diapain kekuasaan di tangan dia? Lembaga hukum kan bagi-bagi kue, Bro. Apa? Bagi-bagi kue. Ya kalau kuenya itu Thales Bogor enak. Nggak, kalau udah dapet kue kan jadi kan gampang diatur. Oh, udah bagian kue, asik makan kue. Iya, gampang jadi diatur. yang beliau jalan terus. Cuma kuenya kecil, Bib. Ya sekarang masih. Kuenya banyak keluar negeri, tahu Bib? Banyaknya itu. Wah, kita mendapat 400 triliun. Ini kata Faisal Basri ini. Dari nikel. Tapi nggak masuk ke Indonesia 400 triliun itu buat Cina. Karena ekspor nikel, biji nikel itu ke Cina. Benar itu Faisal Basri. Enggak, kembali ke rektor tadi. Kalau ya artinya begini. Rektor aja artinya ikut menjadi komisaris perusahaan. Ya karena itu yang saya bilang tadi, maka sekarang peran rektor itu tidak se-era dulu. Era dulu kan kalau sudah namanya rektor ikut ngomong itu kan wibawanya kan luar biasa. Oh, luar biasa. Sob, saya kan pernah ketua sekolah tinggi. Ya, jadi yayasan dapat sekian persen, Senat Perguruan Tinggi ya dapat sekian ya. Nah, kemudian diadakan pemilihan. Nah, ini saya kemarin ada kontak, Bro. Ada teman sekelas ya yang jadi rektor. Dia coba ngomong-ngomong soal politik, nggak berani dia. Takut dicopot. Iya, saya kaget loh, Prof. Wah, nggak bisa. Saya ini ada ikatan ini, jadi kita nggak bisa. Sampai saya ngomong, ya Allah, kok jadi begini gitu loh. Iya, bukan begini begitu, Bib. Ya enggak. Sebab kalau yang saya lihat ya, perguruan tinggi itu harusnya independen. Ada kebebasan mimbar akademik. Tapi kalau sudah topnya sudah dikunci, repot tuh, Prof. Ya, topnya dikunci. Ya kuncinya diambil dari yang top ini. Nanti gitu. Nah, ini kan koalisi perubahan. Oh, gitu. Jadi udahlah, apapun kita mau bicarakan, masalah ekonomi, ideologi, politik, budaya, ya. Nah sekarang si Jetplate, BTS, kasus, karena mulai diem itu penggantinya. Oh, mulai rame lagi. Sekarang. Nah sekarang penggantinya itu siapa itu? Kan ketua Japro itu ya. Itu coba dia statement nih, mudah-mudahan salah. Tanda kutip katanya. Nggak usah dibahas lah. Saya nggak bahas, cuma nyampaikan katanya. Jangan kata-katanya janganlah. Nggak boleh. Jangan dah. Jadi ini soal penjara-penjara ini. Iya, nanti kalau katanya repot nanti. Iya. Kita yang nyata-nyata aja, Prof. Yang nyata-nyata, yang ada enak, ketakutan gitu. di rezim. Kalau omongannya nggak bermutu itu ngapa kita bahas? Nggak usah dibahas. Nggak ya. bermutu. Nanti makin naik dia ya. Iya, kita cari. Yang jelas beginilah rezim ketakutan sekarang. Ya siapapun juga yang namanya punya semacam catatan yang istilahnya itu beban sejarah. Ya, cuma dia lupa jalan keluarnya ada kalau kena penjara. Ya. Hukum mati jadi seumur hidup. Seumur hidup remisi 20 tahun. Remisi 5 tahun. Akhirnya tinggal 3 bulan terakhir. Udahlah. Jadi nggak pakai baju loreng-loreng, sudah nggak pakai baju lagi.
Yang ngeri saya kalau dia hidupkan lagi itu institusinya. yang perlu kita soroti juga nanti, Prof. Jadi Ya, itu masalah hukum ya. Ini kan sekarang pendidikan. Jadi apa namanya, penjara itu seharusnya harus ditinjau ulang. Gitu. Sudah yang namanya penjara itu ada terminologi penjara, definisinya adalah ini. Definisi ini, fungsinya ini. Bagaimana panjang, makanya. Nah, kalau ngomong soal korupsi itu kan sebetulnya kan yang salah itu sistem, Bro. Kalau sistem itu dari awal sudah ditegakkan, kontrol ditegakkan. Contoh ya, ini ada irjen, ada dirjen ya, setiap lembaga ya. Ada tuh. Begitu ada penyerempet-penyerempet dikit, dia ingatkan, awas kan gitu kan. Tapi sekarang susah, Bib. Ya enggak? Kan harus ditegakkan. Lah sekarang Omnibus Law. Ya enggak? Undang-undang turunannya apa itu harus ditegakkan? Habis kesehatan masyarakat, habis SDA, habis semua. Jadi penumpang kita di negeri kita. Jadi harus dirubah undang-undangnya itu. Namanya doang Omnibus Law tapi nggak ada giginya. Tahu, Bro, kejadiannya? Ya. Kan belum lama ini kan Omnibus Law itu kan Endar itu yang ketua itu kan melapor ke Omnibus Law kan. Yang mantan ketua KPK, mantan direktur penyidikan ya. Iya. Dia sampai melapor ke Omnibus Law itu 5 kali itu dipanggil orang pimpinan KPK. Jadi Omnibus Law itu alat kekuasaan untuk cawe-cawe gitu. Ya, Nawa itu nggak begitu. Tapi wibawanya nggak terwujud ya. Tapi isinya itu sendiri, kontennya itu merugikan anak bangsa. Saya bicara kontennya. Kita harus menegakkan konstitusi, undang-undang harus dijaga, undang-undang harus ditegakkan. Tapi kalau undang-undangnya sendiri tidak sesuai dengan pembukaan dasar 45, tidak sesuai dengan budaya dan falsafah negara Pancasila, saya pakai falsafah sekarang nih. Nggak pakai ideologi ini, karena Rocky Gerung mengkritisi, Pancasila bukan ideologi, tapi adalah falsafah. Oke, mau falsafah, mau ideologi, yang penting implementasinya, ya. Tetapi jangan menggunakan lip service Pancasila, tapi untuk kekuasaan yang tirani itu enggak. Tapi itu subject to discuss, apakah falsafah, apakah ideologi. Nah, cuma di dalam sosialisasi 4 pilar daripada MPR, nah itu adalah ideologi dan dasar negara sebagai sumber hukum di dalam negara hukum Republik Indonesia. Gitu, Bib. Jadi minim kayak belum selesai, Prof, masalah pendidikan. Ya pendidikan sudah. Kalau sekarang kan pendidikan kacau beli, ya udah apa yang mau didiskusikan, perbaiki saja undang-undangnya. Kedepannya. Ya, kedepannya. Sekarang ada cerita zonasi, nggak bisa, nggak tertampung tuh siswa. Ya, siswa nggak tertampung. Buktinya tidak tertampung di mana? Di Jawa Tengah, anaknya sekolah sore. Di mana? Di pasar setelah pasar tutup. Jawa Tengah itu. Aduh, nanti dibikin hoak, abastah hoak. Nah, ya baik, cari kendaraan kita piknik ke Jawa Tengah. Kita lihat sekarang. Oke, jadi gitulah dunia pendidikan, Bib. Yang jelas, di hulunya betul, di perjalanan bagus, kemudian terjadi sesuatu, di ujung makin parah, ini harus dihentikan, harus lakukan dengan revitalisasi, rekonsiliasi, dan reorientasi pendidikan pada zaman-zaman jayanya Pancasila. Oke, Bib? Sebagai falsafah negara. Itu aja deh, Bib. Baik, Prof. Jadi bisik-bisik kita tentang pendidikan ini ke depan tuh harus banyak perubahan ya, sesuai dengan harapan rakyat ya, gitu. Jadi kedaulatan rakyat di bidang pendidikan ini banyak yang tercederai, Bro. Itu yang perlu dibenahi ya. Mudah-mudahan bisik-bisik ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat netizen, khas channel. Jangan bosan-bosan ya, tonton ya, kasih komentar, like and share ke teman-teman ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Masukan kita butuhkan. Jangan lupa juga ikuti podcast kita yang hampir tiap hari muncul di Khas Channel. Terima kasih, Prof. Mari sama-sama, Bib. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.